jamaah subuh ini ramai juga pada saat sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Dan teramat khusus kalau di beberapa negara, kira-kira macam mana kalau sholat subuh itu jamaahnya seramai sholat Jumat. Mudah-mudahan bisa terus terbangun. Kami juga berharap anak-anak muda bisa terus bersama-sama kami hadir dalam mengisi terus terbangun. Kami juga berharap yang sudah terbangun, jadi membangun masjid lebih mudah daripada mengisi. Kemudian yang berikutnya kami juga kehadiran kami di safari subuh ini di masjid yang dikunjungi, insya Allah kami akan memberikan bantuan untuk masjid ini sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada juga sedikit dukungan dari Pak Gubernur, itu sembako ya, dan sama ada sembako bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Barangkali itu saja. Terima kasih Bapak sekalian, terima kasih atas penyambutan yang baik ini, dan nanti akan kita dengarkan tausiah barang 5-10 menit, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diserahkan ke pimpinan pengurus masjid ya Pak. Pegang Pak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kita ucapkan kepada yang terhormat Bapak Sekda Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Sudirman SHMH yang sudah menyampaikan sambutan mewakili Bapak Gubernur Provinsi Jambi. Berikutnya, mari bersama-sama kita mendengarkan tausiah dari Al Ustaz Kiai Haji Ramli SAG MPD. Kepadanya dipersilakan. Hidupin haram hidupin alarm dari Islam. Nanti ada kode. Takut terlanjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Bapak Gubernur Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Sudirman SHMH. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Sittata Saifuddin Jambi, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Kasbul Anwar MPDI, dan yang terhormat yang lain ini macam yang Bapak sebutkan tadi ya. Tersebut kalau waktu cuma 9 menit sedikit tadi ya. Pak Sekjen DMI kadang-kadang elok perasaan kita dalam atau konsultan dan tauhid. Tapi kadang-kadang perasaan kita baru sebentar, kawan naik-naik kalau. Ada itu sudah lah ya, sesama ini. Tadi sama Allah. Mungkin ada yang kenal kawan kita namanya Nelson Mandela. Afrika Selatan. Menjabat tahun 1994 sampai 1999. Di penjara selama 27 tahun. Setelah dapat penghargaan Nobel Perdamaian 1993. Itu dalam penjara untuk memperjuangkan penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan.
Itu sebuah politik di mana pemerintah minoritas sebenarnya kulit putih itu, tapi dia memimpin sebuah negara, membuat sebuah aturan memisahkan antara kelompok kulit hitam dan kulit putih dan kulit berwarna istilahnya. Yang kemudian itu dipisahkan lalu didiskriminatif dan banyak hal-hal yang diperlakukan secara tidak adil, dan beliau memperjuangkan agar timbulnya sebuah kesetaraan dan dimunculkan pada akhirnya sebagai orang yang akan mengkudeta negara dan dihukum selama 20. Beberapa lama kemudian dia keluar, kemudian dia pun ikut kontestasi politik dan mencalonkan diri jadi presiden dan terpilih dia sebagai presiden. Karena mayoritas sebenarnya orang kulit hitam di Afrika Selatan mayoritas, jadi banyak belum dia menang lagi. Suatu hari dia jalan-jalan ke sebuah warung atau rumah makan yang diiringi dengan para pengawalnya yang tidak mencolok. Ketika lagi naik makan, ada seorang yang laki-laki tegap di paling sudut itu, tegap kekar badannya, makan juga. Kata presidennya, tidak mau panggil bapak yang sudut bawah, panggillah, diajak makan dia. Ketika sedang makan itu, ya cuma dikupil-kupilnya saja roti itu, tangannya gemetar, wajahnya pucat, bibirnya kering. Kata pengawalnya, Pak Presiden, mungkin ini dia lagi sakit. Bagaimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit untuk diobati? Tidak usah, biar tak sendiri. Suruh dia balik ke tempat duduknya semula. Ketika telah duduk sana, dikatakan dia tidak sakit. Dia adalah salah seorang sipir penjara yang ketika saya diisolasi dalam sebuah hukuman itu, dipukul-pukul dan sebagainya, saya kehausan dan saya minta air minum, dan dia adalah salah satu sipir yang membuka resleting celananya dan mengencingi wajah saya, dan saya ingat betul wajah orang yang mengencingi saya. Dia tidak sakit, dia hanya takut kalau saya balas dendam. Tapi yakinlah saya tidak dendam dengan demikian. Dendam memang tidak akan merubah masa lalu, tapi memaafkan bisa berubah masa depan. Artinya memaafkan itu lebih baik. Memaafkan memang lebih mulia daripada meminta maaf. Karena orang minta maaf biasanya dia telah menjalani kesalahannya, dia merasa menzolimi orang untuk memaafkannya saja, salah omong lagi. Tapi kalau orang memaafkan, biasanya dia sebagai korban. Oleh karena itu, jika ada orang yang menyakiti kita, maafkan. Karena semua berjalan, ya biasalah dalam hidup ini. Kadang di atas, kadang di bawah. Sering orang mengatakan, kamu kalau lagi naik daun, jangan sombong. Yang naik dahannya lagi jatuh, kalau lagi naik daun. Ya. Manusia itu kan tercipta dari tanah, berdiri di atas tanah, makan dari hasil tanah, dan akan masuk ke dalam. Maka jangan bersifat seperti langit, karena kakimu masih memijak bumi. Kita ini walaupun penduduk asli Sukabumi, pada akhirnya pasti akan kembali ke Balikpapan. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap orang yang berjamaah pasti akan mati. Tidak peduli dia pejabat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, berpagar kawat, bahkan tertulis di depan rumahnya, awas ada anjing jahat. Ingat ada Israel sang malaikat, kalau dia datang nyawa pasti akan diangkat. Dipanggil Pak Ustadz, baca doa selamat, dibawa ke belakang, disiram, disikat kuat-kuat agar berterbangan daki-daki yang melekat. Ditutup dengan kain kapan, diikat ketat-ketat, dibawa ke masjid, disolatkan yang takbirnya ada 4, dibawa ke kubur, masukkan ke dalam liang lahat, ditutup dengan papan rapat-rapat, ditimbun dengan tanah, diinjak kuat-kuat. Jangan ntar pulang ke tempat berikutnya datang 2 malaikat nanyokan amal ibadat. Kalau banyak amalnya bakal selamat, kalau tidak habislah penusikan amal. Siapa yang dapat ngulang kalimat tadi, ambil hadiah. Apa kita ini kalau lagi di orang debat, prestasi yang tingginya disanjung-sanjung, tapi kadang-kadang kalau sudah bukan siapa-siapa lagi, ya kadang-kadang kita akan hal yang biasa-biasa. Karena itu dalam hidup ini biasalah, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya.
Mungkin hari ini zaman kita orang menunduk Allah dengan hari pada saat yang lain mungkin zaman menjadi milik orang lain dan kita bukan siapa-siapa. Wabil kal ayam nuda gidoha benar. Dipuji atau tidak dipuji sama saja dalam hidup ini selama kita masih dalam berbuat kebaikan kepada manusia dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seringkali tidak dianggap. Ada ibu di sini. Bu perhatikanlah kalau ibu lagi hamil, ya. Ada orang ibu, ya nak berapa bu? Anak pertama ya bu, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan berbu, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan. Hebat bu, tidak ada satu pun yang megang burung bapaknya hebat kalau ya. Hamilkan burung bapaknya juga. Tapi sudah lah, itu kan perjuangan kita. Ketemu begini ya. Jadi setelah kita berbuat baik, terus berbuat baik. Di mana tempat jadi kebaikan. Alarm yang bunyi alham. Kita berdoa Subhanahu wa taala kebaikan. Nah, maka kita dalam hal berbuat baik maunya suka mendahului. Makruh hukumnya mendahulukan orang lain dalam berbuat kebaikan. Misalnya kita duduk di sini pas hari Jumat, duduk sini saat pertama itu datang duluan. Tiba-tiba Pak Gubernur masuk. Nah, karena menghormati bilang apa macam itu enggak. Lalu Pak Gubernur kita duduk di tempat kita jadi saf yang kedua. Dalam agama itu makruh. Tapi kalau tidak dibagi Pak Gubernur kata kawan dari Arabnya tidak. Macam saya loh. Sudah ya. Tapi intinya wa ta'awanu 'alal birri wal bertolong-tolongan dan senantiasa kita fastabiqul khairat. Pas semua tempat-tempat ini dalam pandangan manusia mungkin bukan siapa-siapa, tapi dalam pandangan Allah dia adalah makhluk. Kita kalau sudah sholat berjamaah di sini mau sholat nanti mungkin sholat isya, nah pindah ke tempat yang lain. Mau sholat lagi pindah lagi tempat. Sunnah hukumnya atau baik bagusnya. Kenapa? Karena tempat-tempat itu bersaksi di hadapan Allah bahwa dulu di dunia dia dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah kata Rasulullah, "Ma min buqatin yusalla fiha salatun aw zikrullahi 'alaiha illa istabsarat bizalika ila muntahaha wa faqarat 'ala ma hawlaha min al-jaqa'i." Tidak ada satu tempat yang dipergunakan untuk beribadah, untuk berzikir, untuk salat kepada Allah kecuali tempat itu merasa bergembira terhadap tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Dia bangga kepada tempatnya. Tengok aku jadikan tempat salat. Bapak, tadi kau ke subuh ke sini. Sudah terdengar lah jam 4, bentar lagi subuh masjid Mawar nanti di mana tengok dan sebagainya. Lalu buka lemari. Dalam lemari itu ada gamis warna hijau, kuning, putih, biru. Tahukah Bapak bahwa semua gamis itu berkata ambillah. Ambillah. Nah dia tahu ini dibawa ke tempat beribadah kepada Allah. Besoknya mau berangkat lagi, mau nengok pengantin jam 9 mau berangkat. Sudah siap kalau apa kepean laku lagi masukkan tahun ya. Cara uangnya apa kan? Dari satu jantan macam-macam ya. Lalu kita buka lemari lagi ada batik warna biru, hijau, kuning, putih. Tahu apa bawa semua batik tengah-tengah jangan bagi. Jangan nabi aku. Karena dia tahu kalau tempat yang dosa minimal tidak pernah dapat pahala. Karena itu ini mungkin bukan makhluk tapi bagi Allah yang bisa berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika muka di garasi dengan motor ada bin, ada skopi. Tahu kalau motor itu berkata, "Ambil aku, bawa aku baik." Kenapa? Dia dibawa ke tempat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mulia selalu melakukan perbuatan yang mulia dan senantiasa berada di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Pusaka terbit bulan purnama ternyata bintang tak muncul juga. Demikian dulu saya ceramah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.